Selamat siang anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkanlah dulu, nama saya Bu Nur Rohmah. Saya mengajar materi bahasa Indonesia. Mungkin yang di kelas 10 kemarin sudah saya ajar, mungkin tidak asing lagi. Tetapi yang belum, ini kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya saya akan merangkum materi-materi mungkin yang akan kita pelajari nanti, ya kan, di semester Gasal ini. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 semester Gasal ini, nanti Anda yang pertama akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, ya kan. Setelah mempelajari surat lamaran pekerjaan ini, diharapkan para siswa satu dapat menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yang kedua menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan aspek kebahasaan, yang ketiga mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Materi yang kedua nanti kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Dari pembelajaran ini diharapkan nanti siswa dapat menentukan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadiannya dari orientasi, ringkasan kejadian, komplikasi, dan resolusi. Yang kedua, siswa diharapkan bisa menemukan makna tersirat dalam cerita teks sejarah secara lisan maupun tulis. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyusun bagian-bagian pokok dari teks cerita sejarah. Yang keempat, diharapkan siswa dapat menyajikan hasil teks cerita sejarah yang telah dibuat. Materi yang ketiga yaitu yang akan kita pelajari nanti adalah mengenai teks editorial, ya, atau tajuk rencana, ya. Setelah mempelajari teks editorial ini, diharapkan siswa yang pertama dapat mengidentifikasi isi teks editorial, yang kedua mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial, yang ketiga dapat mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial, yang keempat bisa menyimpulkan informasi dalam teks editorial, yang kelima bisa menemukan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang terakhir, yang keenam, diharapkan siswa dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, simpulan, informasi penting, dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang terakhir nanti yang akan kita pelajari di kelas 3 semester ini adalah mengenai teks fiksi atau non-fiksi, dan teks fiksi dan non-fiksi, khususnya di sini nanti mungkin di novel, drama, dan sebagainya. Setelah mempelajari teks fiksi dan non-fiksi di sini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi isi dalam bukti fisik dan dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, mengidentifikasi kaitan nilai dalam novel dengan kehidupan sehari-hari. Terus kita diharapkan juga bisa mengidentifikasi amanat dalam novel, menyusun laporan buku yang fiksi yang telah dibaca, mempresentasikan laporan yang ditulisnya, dan menanggapi laporan yang dipresentasikan. Itu nanti materi yang kita pelajari di kelas 12 semester Gasal ini. Dan untuk skor ketuntasan minimal untuk bahasa Indonesia itu adalah 75, ya kan. Ini. Terus untuk pembelajaran, Bu Nur memiliki beberapa ketentuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, saya mohon siswa aktif dalam pembelajaran. Kalau di sini nanti masih pembelajaran PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring, saya harapkan anak-anak tetap aktif, selalu membuka Jaga Ratu Bisa Titen sesuai dengan jadwal yang ada. Yang kedua, jika hasil nilai ulangan harian di bawah KKM, mohon para siswa melakukan remediasi, ya kan. Ini yang saya harapkan. Terus yang ketiga, jika siswa tidak mengikuti ulangan harian pada bab itu atau pada saat KD yang telah saya berikan, itu mohon
anak-anak bisa merangkum materi dari KD yang saya jadikan sebagai ulangan harian itu. Seperti itu. Jadi kalau memang belum mengumpulkan tugas, harapannya apa? Kalau anak-anak membuat ringkasan, saya harapkan memang Anda belum belajar, saya harapkan Anda saya suruh belajar gitu aja ya kan. Jadi tolong kesepakatan ini kita sepakati bersama sehingga demi kemajuan pembelajaran bahasa Indonesia dan semoga nanti ilmu ini bermanfaat untuk Anda di kemudian hari. Mengapa ini materi ini saya paling tidak saya berikan gambaran di awal, karena saya harapkan Anda sebelum pembelajaran itu bisa mempelajari terlebih dahulu, karena sekarang itu materi itu kita bisa melihat di internet dimanapun itu Anda bisa ya kan. Jadi kenapa ini saya berikan terlebih dahulu, karena biar Anda itu lebih mempersiapkan diri dan tahu ketentuan-ketentuan setelah mempelajari itu apa yang harus dicapai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.